Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Surya Saputra. NIM saya 053622 898. Prodi atau fakultas saya yaitu Perencanaan Wilayah Kota atau Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang urbanisasi serta tantangan dan masalah terhadap pertumbuhan perkotaan. Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari kota atau peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Fenomena ini terjadi secara global dan membawa dampak yang signifikan terhadap perkotaan. Dampak positifnya, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Produktivitas meningkat karena konsentrasi tenaga kerja dan modal. Berkembangnya sektor jasa industri yang mendukung perekonomian. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Konsentrasi sumber daya manusia berkualitas mendorong inovasi, kemudahan akses informasi dan pengetahuan, pengembangan teknologi infrastruktur. Yang ketiga, efisiensi layanan publik, yaitu skala ekonomi dan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan akses terhadap berbagai fasilitas publik, infrastruktur yang lebih infrastruktur yang lebih baik untuk transportasi dan komunikasi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, degradasi lingkungan, peningkatan polusi udara, air dan tanah. Lalu berkurangnya ruang hijau akibat pembukaan lahan secara ilegal, tambang ilegal yang merusak habitat alami hewan. Lalu meningkatnya emisi karbon dan kontribusi terhadap iklim. Yang kedua, ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan antara kelompok masyarakat. Terbentuknya kantong-kantong kemiskinan dan pemukiman kumuh. Marginalisasi kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, kepadatan dan tekanan terhadap infrastruktur, yaitu kemacetan lalu lintas semakin parah, beban berlebihan pada sistem transportasi publik, keterbatasan akses terhadap ruang yang layak dan terjangkau, penyediaan rumah yang layak. Urbanisasi yang cepat menciptakan permintaan tinggi terhadap perumahan, sementara penyediaan rumah formal sering tidak dapat mengimbanginya. Hal ini menyebabkan yang pertama, pemukiman informal dan kumuh, tingginya harga properti yang tidak terjangkau, meningkatnya fenomena tunawisme di perkotaan. Lalu yang kedua, ketersediaan infrastruktur dasar. Pertumbuhan penduduk perkotaan memerlukan pengembangan infrastruktur yang cepat dan memadai, yaitu tentang dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, jaringan transportasi yang tidak memadai untuk mobilitas penduduk, keterbatasan dalam penyediaan listrik, telekomunikasi. Yang ketiga, pengelolaan sampah dan limbah. Peningkatan jumlah penduduk menghasilkan volume sampah dan limbah yang lebih besar, yaitu beban berlebihan pada sistem pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan saat pembuangan limbah yang tidak tepat, tantangan dalam mengimplementasikan sistem daur ulang yang efektif. Yang keempat, kesehatan masyarakat. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, penyebaran penyakit menular yang lebih cepat, lalu kualitas udara yang buruk dan dampaknya pada kesehatan pernapasan. Adapun tekanan pada layanan kesehatan publik. Yang kelima, keamanan ketertiban. Urbanisasi yang cepat sering dikaitkan dengan peningkatan masalah sosial, yaitu potensi peningkatan tingkat kriminalitas, kesulitan dalam menjaga ketertiban sosial, tantangan dalam memastikan keamanan publik. Yang keenam, ketahanan terhadap bencana. Kota-kota dengan pertumbuhan cepat tidak dapat terencana lebih rentan terhadap bencana, yaitu resiko banjir akibat sistem drainase yang tidak memadai, kerentanan terhadap
dampak perubahan iklim. Lalu tantangan dalam perencanaan tanggap bencana untuk populasi yang padat. 7. Tata kelola perkotaan. Urbanisasi membutuhkan sistem tata kelola yang efektif, yaitu keterbatasan kapasitas pemerintah lokal dalam mengelola pertumbuhan kota. Lalu koordinasi yang kompleks antar berbagai pemangku kepentingan. Dan adapun dalam implementasi perencanaan tata ruang yang efektif, strategi menghadapi tantangan urbanisasi. Yang pertama, perencanaan kota yang berkelanjutan, yaitu pengembangan rencana induk kota yang komprehensif, pendekatan pembangunan yang berfokus pada manusia, integrasi prinsip berkelanjutan dalam perencanaan. Yang kedua, pengembangan infrastruktur terpadu, yaitu investasi dalam transportasi publik yang rentan, yang efisien. Lalu pengembangan sistem air sanitasi yang memadai. Dan adapun peningkatan akses terhadap energi terbarukan. Yang ketiga, kebijakan perumahan yang inklusif, yaitu program perumahan terjangkau untuk berbagai kelompok pendapatan, peningkatan kualitas pemukiman informal, dan mendorong pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Yang keempat, desentralisasi dan pengembangan kota satelit. Yang pertama, mendorong pertumbuhan kota sekunder untuk mengurangi tekanan pada kota utama. Yang kedua, pengembangan ekonomi regional yang lebih seimbang. Yang ketiga, menciptakan jaringan kota yang terhubung. Dan yang kelima, penguatan kapasitas pemerintah lokal. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan kota, mendorong partisipasi masyarakat kota dalam tata kelola perkotaan. Yang ketiga, peningkatan transportasi akuntabilitas dalam pengelolaan kota. Urbanisasi merupakan fenomena yang tidak dapat terhindarkan dalam pembangunan global. Tantangan utamanya bukan untuk menghentikan urbanisasi, tetapi untuk mengelolanya dengan cara berkelanjutan, inklusif, dan tangguh, sehingga memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa menjadi acuan.